Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya mendapatkan kembali sebuah cerita dari seseorang. Sebut saja dia Baskoro. Baskoro dan satu temannya yang bernama Budi. Mereka berdua itu mengalami kejadian yang cukup mengerikan ketika melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Nah, kira-kira apa saja yang mereka alami selama pendakian itu? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi sebelum ke cerita, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Baskoro dan Budi ini merupakan orang yang bisa dibilang baru mengenal dunia pendakian. Ketika itu baru 2 gunung yang pernah mereka daki sebelumnya. Pada tahun 2008, Baskoro dan Budi melakukan pendakian ke Gunung Slamet yang berada di Jawa Tengah. Bambangan mereka pilih sebagai jalur yang akan dilewati. Hari Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2008, mereka berdua sudah berada di base camp. Lalu Baskoro bertanya kepada petugas yang kebetulan berada di sana. "Permisi mas, hari ini ada berapa rombongan yang naik?" "Ada 3 rombongan mas. Yang terakhir tadi rombongan anak SMA. Mereka sekitar 30 orang. Jadi kurang lebih 50 orang lah yang naik hari ini." "Oh, oke mas. Makasih ya atas infonya." "Yuk, sama-sama mas." Setelah itu Baskoro menghampiri Budi yang sedang asik ngobrol dengan seorang bapak-bapak setengah baya. Baskoro pun duduk di samping Budi di hadapan bapak-bapak tersebut. "Bas, bapak ini ternyata dulu waktu masih muda, beliau ini aktif pendaki loh." "Wah, hebat pak. Ngomong-ngomong, gunung mana saja pak yang sudah didatangi?" "Semua gunung di Pulau Jawa sudah saya datangi, kecuali Gunung Ciremai." "Loh, memangnya kenapa pak dengan Gunung Ciremai?" "Sudahlah, kalian berdua kalau mau mendaki hari ini, Bapak cuma berpesan, kalian berdua itu harus bersikap seperti kalian sedang bertamu ke rumah seseorang. Yang sopan ya." "Oh, iya Pak. Baik-baik Pak. Terima kasih Pak atas wejangannya." Sekitar pukul 10, Baskoro dan Budi memulai pendakian mereka. Singkat waktu, sekitar pukul 1 mereka sudah sampai di pos 2. Di sana istirahat cukup lama. Mereka juga menyempatkan menyeduh kopi dan memakan nasi bungkus yang mereka beli ketika di base camp tadi. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada rombongan pendaki yang turun. Jumlahnya sekitar 10 orang. Lalu si Budi bertanya kepada rombongan itu, dan ternyata mereka itu rombongan yang naik tadi pagi, yang dibilang oleh petugas base camp. Ketika ditanya alasan kenapa mereka turun lagi, salah satu dari pendaki itu menjelaskan kalau ada anggotanya yang diganggu ketika berada di pos 4. Gangguannya itu berupa penampakan sosok seperti prajurit zaman kerajaan. Dan sosok itu terus-menerus memperhatikannya. Mendengar hal itu, Baskoro sebenarnya agak ketakutan dan mentalnya mulai kena. Lalu, "Bud, kita turun lagi aja yuk." "Loh, kenapa Bas? Lu takut ya Bas?" "Iya Bud, gua takut." Di sana pun Budi meyakinkan Baskoro untuk tetap melanjutkan pendakian. Dan Budi juga mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh bapak-bapak saat di base camp tadi. Bas, kata bapak-bapak tadi, selama kita bersikap sopan, semua itu akan baik-baik saja." Sesaat sebelum rombongan itu turun,
salah satu anggotanya berpesan agar tidak berhenti terlalu lama ketika berada di pos 4 dan jangan pernah sekalipun melamun ketika berada di pos 4. Setelah itu, rombongan itu mulai meninggalkan Baskoro dan Budi. Sekitar pukul 2, mereka memulai kembali pendakiannya. Selama perjalanan menuju pos 3, Baskoro ini selalu gelisah karena teringat dengan perkataan rombongan yang turun tadi. "Bas, jangan bengong lu. Kalau lu capek bilang aja." "Iya Bud, tapi ada yang ngeganjel hati gua nih." "Udahlah, udah Bas, relax aja. Nikmati aja pendakian ini. Gak usah mikir yang enggak-enggak." Sesampainya di pos 3, mereka kembali berhenti untuk istirahat. Budi bersandar di sebuah pohon sambil menyalakan sebatang rokok. Sementara Baskoro duduk tepat di hadapan Budi. Ketika Baskoro sedang santai di sana, tiba-tiba dia mendengar ada suara dari balik semak-semak. Sontak, Baskoro kaget dan dia langsung berdiri. "Bas, udah, palingan itu cuma suara hewan." Baskoro kembali duduk. Tapi dia tidak bisa memalingkan pandangannya dari semak-semak itu. Baskoro terus-menerus memperhatikan semak-semak itu. Hingga akhirnya, Baskoro melihat seperti ada sosok yang mengintip dari balik semak-semak itu. Nampak sepasang mata muncul dari balik semak-semak. Lalu sambil menunjuk ke arah itu. "Bud, di sana ada orang." Jangan ngaco deh Bas. Mana ada orang di balik semak-semak?" Dan tidak lama setelah Budi berbicara seperti itu, keluar sosok manusia berukuran kecil. Sosok itu keluar dari semak-semak. Lalu dia berlari sangat cepat menuju atas. Budi yang sedang santai sambil menghisap rokok pun dia kaget. Sampai-sampai dia berteriak, "Itu tadi apaan Bas? Gua gak tahu." Bud, mendingan kita turun lagi aja deh. Udah gak beres nih." Budi pun setuju untuk turun kembali. Di saat mereka berdua akan kembali turun, tiba-tiba dari arah bawah datang 2 orang pendaki. Dan kedua pendaki itu bertanya kepada mereka, "Kenapa Mas? Seperti yang ketakutan?" Lalu Baskoro menjelaskan apa yang baru saja mereka alami. Kedua pendaki itu hanya tersenyum sambil bilang, "Gak apa-apa Mas. Yang Mas lihat itu mungkin saja makhluk bunian Gunung Slamet. Mereka tidak bahaya kok. Hanya terkadang mereka sedikit usil. Sebenarnya teritorial mereka itu ada di jalur Guci. Ya mungkin dia kesini hanya melintas. Jadi tenang aja." Lalu kedua pendaki itu mengajak Baskoro dan Budi untuk melanjutkan pendakian bersama. Karena merasa sekarang mereka itu ada teman, jadi niat untuk turun pun mereka urungkan. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Saat menuju pos 4, Baskoro dan Budi ini berjalan di belakang kedua pendaki itu. Dan tidak jarang Baskoro ini merasakan kalau makhluk yang tadi itu terus-menerus mengikutinya. Baskoro berbicara seperti itu karena Baskoro ini cukup sering mendengar ada suara langkah kaki dari balik lebatnya hutan Gunung Slamet. Di tengah perjalanan menuju pos 4, tanpa diduga-duga hujan lebat turun. Padahal sebelumnya langit cukup cerah. Dan dengan terpaksa mereka harus berhenti untuk memakai ponco. Ketika Baskoro dan Budi memakai ponco, nampak kedua pendaki yang bersama mereka itu tidak memakai ponco. Saat ditanya kenapa mereka tidak segera memakai ponco, salah satu dari pendaki itu berkata, "Gak apa-apa Mas, kami itu sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Lagian, hujannya gak akan lama." Mendengar itu Baskoro dan Budi cukup kaget. Yang membuat mereka heran itu, yaitu kata-kata yang terlontar dari pendaki itu. Yang seolah-olah kalau pendaki itu sudah sangat mengenal dengan kondisi Gunung Slamet. Dan benar saja, di saat Baskoro dan Budi selesai memakai ponco, tiba-tiba seketika hujan pun berhenti. "Betul kan Mas? Apa kata saya? Hujannya cuma sebentar."
Lagi-lagi mereka berdua dibuat heran dengan sikap kedua pendaki itu. Karena mereka sudah kepalang memakai ponco, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan memakai ponco, walaupun saat itu sudah tidak hujan. Sekitar pukul 3:30 sore, akhirnya mereka sampai di pos 4. Saat di sana, kedua pendaki itu meminta untuk istirahat sejenak. Tapi Baskoro dan Budi teringat dengan perkataan rombongan yang turun tadi, kalau sebisa mungkin jangan terlalu lama berada di pos 4. Setelah 10 menit mereka berada di pos 4, Baskoro meminta untuk melanjutkan perjalanan. Tapi kedua pendaki itu belum mau untuk melanjutkan perjalanan dengan alasan mereka itu merasa nyaman berada di pos 4. Dan salah satu dari mereka berkata, "Tempat ini sangat nyaman buat kita berdua, Mas. Bahkan ketika kami di sini, kami itu selalu merasa tidak ingin pulang ke rumah." Wah, Masnya bercanda nih. Gak lucu, Mas. Baskoro pun terus mendesak agar segera melanjutkan pendakian. Dan akhirnya kedua pendaki itu mau diajak untuk melanjutkan pendakian. Sesaat setelah mereka meninggalkan pos 4, tiba-tiba Baskoro dan Budi ini merasakan hal aneh. Iya, saat itu mereka berdua merasa kalau kondisi di sana menjadi sangat sunyi, seperti yang kedap suara. Baskoro dan Budi tidak bisa mendengar apapun, bahkan langkah mereka sendiri pun tidak bisa didengarnya. Lalu mereka itu melihat kalau kedua pendaki yang ada di hadapannya tiba-tiba berjalan dengan sangat cepat. Sampai-sampai Baskoro dan Budi cukup tertinggal di belakang. Ketika mereka berteriak memanggil kedua pendaki itu, yang ada kedua pendaki itu malah terus menjauh. Dan saat itu tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Langit pun mulai gelap, tapi jalur pendakian masih bisa mereka lihat dengan sangat jelas. Jadi mereka rasa mereka itu belum butuh bantuan lampu senter. Dengan perasaan was-was, mereka itu terus berjalan. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan yang cukup luas. Saat itu mereka beranggapan kalau itu adalah pos 5. Tapi anehnya, di sana mereka tidak menemukan satu pendaki pun, termasuk kedua pendaki yang tadi berjalan di depan mereka. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi anehnya, saat itu kondisi langit tidak berubah sama sekali. Ya, langitnya itu cukup gelap, tapi jalur pendakian masih terlihat dengan jelas. Baskoro dan Budi tidak bisa mengobrol satu sama lain, karena pendengaran mereka itu seperti ada yang menutupi. Lalu Baskoro melihat jam tangan yang dia pakai, dan anehnya, jamnya itu tidak berfungsi. Jamnya mati. Tidak ada pilihan lain selain mereka terus berjalan. Sambil melanjutkan perjalanan, mereka itu berharap bisa bertemu dengan rombongan pendaki lain. Tapi tidak satupun pendaki yang mereka jumpai. Setelah berjalan cukup lama, mereka itu kembali menjumpai lapangan yang cukup luas. Dan mereka lihat di lapangan itu ada sebuah bangunan yang terbuat dari bilik bambu. Lalu mereka mendekati bangunan itu dan "Silahkan masuk." Terdengar ada suara asing yang mempersilahkan mereka untuk masuk. Sontak, Baskoro dan Budi merasa heran karena pendengaran mereka saat itu kembali normal. Ketika mereka membuka pintu rumah itu, nampak seorang kakek tua sedang duduk di depan perapian. Dan, "Maaf, Bapak siapa ya? Kok ada di tengah hutan seperti ini, Pak?" "Oh, saya warga sekitar, Mas, yang kebetulan kemalaman setelah mencari kayu bakar." Baskoro dan Budi tidak menaruh curiga sedikit pun kepada sosok kakek tersebut. Ya karena yang mereka lihat itu, kakek itu nampak seperti orang pada umumnya. Tidak ada yang aneh. Lalu sang kakek mempersilahkan Baskoro dan Budi untuk istirahat.
Karena berada di dalam rumah, mereka pun tidak membuka tenda sama sekali. Karena sudah sangat kelelahan, akhirnya mereka berdua tertidur di dalam rumah itu. Entah berapa lama mereka tertidur, hingga akhirnya mereka terbangun karena wajah mereka itu tersorot oleh sinar matahari pagi. Ketika mereka berdua tersadar, betapa terkejutnya mereka ketika menyadari kalau mereka itu tertidur di samping jurang yang cukup dalam. Dan di sana juga mereka tidak melihat bangunan rumah yang semalam mereka masuki. Lalu, "Bas, ini udah gak beres, Bas." "Iya, Bud. Ya udahlah, mendingan sekarang kita turun lagi aja." Tapi saat Budi memperhatikan sekitar, ternyata mereka berdua itu sudah ada di Pelawangan. Itu tandanya tinggal sedikit lagi untuk sampai ke puncak. Tapi kita udah di Pelawangan nih, Bas. Rasanya sayang deh kalau kita harus turun lagi. Puncak dikit lagi tuh. Budi masih sangat terobsesi untuk bisa sampai ke puncak. Dan ketika mereka berdua memperhatikan, ternyata di atas mereka itu ada suara. Suara yang cukup ramai. Budi beranggapan itu suara dari rombongan anak SMA yang mendaki kemarin. Lu denger nggak? Iya, Bud. Suaranya dari atas. Gak jauh deh kayaknya. Iya, sepertinya itu suara pendaki yang dari SMA yang dibilang sama petugas. Ya, bisa jadi sih. Mereka berdua pun sepakat untuk melanjutkan pendakian. Setelah itu mereka berjalan, dan terus berjalan. Dan mereka juga berharap bertemu dengan rombongan itu. Tapi setelah berjalan cukup lama dan akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Slamet, di sana tidak ada satupun pendaki yang mereka jumpai. Iya, saat itu di puncak Gunung Slamet hanya ada mereka berdua. Otomatis mereka berdua pun merasa heran dengan situasi saat itu. Walaupun mereka sudah sampai di puncak Gunung Slamet, tapi mereka tidak merasakan kebahagiaan yang biasa dirasakan oleh pendaki ketika sampai di puncak. Yang ada, mereka kebingungan. Lalu, jam berapa, Bas? Ketika Baskoro melihat jam tangannya, jamnya itu masih mati. Begitu juga dengan handphone yang mereka bawa. Semuanya mati. Tanpa berlama-lama di puncak, mereka segera turun kembali menuju Pelawangan. Sesampainya di Pelawangan, mereka istirahat sejenak, sekedar untuk menghisap sebatang rokok dan memakan roti yang masih tersisa. Setelah itu, Baskoro dan Budi bergegas untuk turun. Selama perjalanan turun, sebenarnya mereka tidak tahu sudah melewati pos berapa saja, karena mereka itu tidak menemukan pelang petunjuk apapun. Hingga akhirnya, mereka menjumpai pohon yang berdiri sejajar. Dan setelah mereka melewati pohon itu, di sana mereka menjumpai kembali kedua pendaki yang bertemu sebelumnya. Karena Baskoro dan Budi tidak yakin kalau pendaki itu manusia, mereka berdua pun hanya melewatinya tanpa berinteraksi sama sekali dengan kedua pendaki itu. Dan kedua pendaki itu pun hanya terdiam, seperti yang tidak memperdulikan keberadaan Baskoro dan Budi. Selama perjalanan turun menuju base camp, mereka berdua itu selalu kepikiran dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami selama pendakian ini. Dan anehnya lagi, kenapa mereka itu tidak menjumpai rombongan pendaki yang dibilang oleh petugas base camp? Padahal mereka udah sampai ke puncak dan mereka turun lagi. Secara logika, harusnya mereka itu berpapasan dengan rombongan pendaki yang dari SMA itu. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai kembali di base camp. Ketika sampai di base camp, mereka melihat ada rombongan pendaki yang mereka jumpai ketika di pos 2. Ya, rombongan pendaki yang turun itu. Lalu, "Loh, Mas,
Kok malah ikutan turun lagi? Gak jadi ngelanjutin ke atas, Mas? Mendengar itu Baskoro dan Budi merasa heran. Maksudnya gimana, Mas? Iya, Mas. Tak kirain Masnya mau ngelanjutin sampai ke puncak. Taunya malah turun juga. Bentar-bentar, Mas. Mas udah berapa lama Mas ada di sini? Di base camp ini, Mas? Kita baru sampai setengah jam yang lalu, Mas. Tanpa berkata apa-apa lagi, Baskoro langsung meninggalkan rombongan itu. Lalu Baskoro merenung dan memikirkan sebenarnya apa yang baru saja dia alami. Baskoro pergi untuk mencuci muka. Setelah itu dia kembali menuju Budi yang sedang bersama rombongan itu. Lalu, maaf Mas, sekarang jam berapa? Loh, Masnya juga kan pakai jam tangan. Kenapa nanya ke saya? Sambil melihat jam tangannya, jam saya mah. Baskoro keheranan karena jam tangannya itu kembali berfungsi dengan normal. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 5 sore. Dan tanggalnya tanggal ketika mereka melakukan pendakian. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau mereka itu hanya melakukan pendakian dengan waktu beberapa jam saja. Baskoro semakin bingung dibuatnya. Sementara Budi juga sebenarnya merasakan hal yang sama. Hanya Budi ini lebih santai menanggapinya. Dia tidak ambil pusing. Setelah sholat maghrib, Baskoro dan Budi pulang dengan menumpang mobil rombongan pendaki itu. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah terminal. Ketika mereka berdua hendak menaiki mobil angkutan umum untuk pulang menuju rumah, di sana mereka melihat kedua pendaki yang mereka temui saat pendakian tadi. Ya, pendaki itu ada di terminal. Lalu kedua pendaki itu melambaikan tangan ke arah Baskoro dan juga Budi. Setelah itu, buruan jalan Pak. Oke teman-teman, itu dia kisah yang dialami oleh Baskoro dan Budi ketika mereka melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Asumsi saya, ya kalau mereka berdua itu lintas dimensi. Itu hanya asumsi saya saja. Ya kalau teman-teman punya asumsi lain, atau mungkin juga ada teman-teman yang mempunyai pengalaman seperti itu, silahkan ya, tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.